Halo guys, aku lagi bersama dengan ahli kopi, namanya Mas Bowo, yang kemarin lagi. Nah, kita sekarang akan fokus bicara tentang kopi ya. Dan sekarang kita tuh ada di Mart 19 My Coffee Story. Lokasinya itu di Palem Semi, Ruko Riviera, Jalan Palem Raja Raya nomor 19 Tangerang. Di Tangerang. Gimana Mas? Sudah siap? Oke, Oke. halo. Ya, ya. Nih kita eh, umumnya nih orang nih banyak yang pengen tahu tentang kopi Mas. Coba jelasin kopi ini. Ya, kopi ini kan kalau yang umum diketahui orang banyak, kopi itu kan jenisnya macam-macam. Hmm. Ada yang umum ya, itu ada Arabica, ada Robusta, ada Excelsa, ada Liberica, lalu Canefora juga ada. Nah, dari semua jenis kopi itu yang paling top di pasaran ya Arabica gitu. Kalau Robusta ini kurang, tapi bukan kurang tuh berarti kurang enak, enggak, dua-duanya sama-sama enak, baik Arabica maupun Robusta. Kalau yang Liberica Excelsa itu agak jarang nyarinya, yang pure murni itu agak jarang. Pure murni maksudnya? Artinya ketika kita masuk ke kafe minta sama barista, punya kopi Liberica nggak? Punya kopi Excelsa nggak? Belum tentu mereka punya. Tapi kalau tanya Arabica atau Robusta, apalagi Robusta, itu udah boleh dibilang semua kafe, warung kopi itu biasanya menyediakan. Yang paling enak apa? Ada nggak maksudnya? Mungkin ada kelebihan kekurangannya ya. Ya jelas ada kelebihan kekurangannya ya. Kalau secara umum jadi gini, penilaian kopi, tentang rasa kopi, ada yang bilang asam, ada yang bilang pahit, ada yang bilang macam-macam. Itu tergantung, itu tidak dari sifat dasar kopinya itu sendiri. Tapi sebenarnya kalau menurut apa yang sudah saya teliti, itu sangat dipengaruhi dari cara tanam. Cara tanam, lalu proses rawat pohon kopi, proses pasca panen, masuk setelah pasca panen itu proses roastingnya atau masak bijinya, dan terakhir ada di tangan barista. Begitu. Jadi ketika kita masuk ke satu kafe, terus kita kopi itu rasanya katakan asam atau pahit atau apa, itu sebenarnya bukan semata-mata belain barista ya, bukan semata-mata itu kesalahan barista, enggak. Tapi sebenarnya kalau kita mau tahu proses di belakangnya, itu dimulai dari petaninya dulu. Cara tanamnya dia bagaimana? Apakah monokultur? Apakah permakultur? Nah, monokultur itu perkebunan di mana kopi ketemu kopi, semuanya kopi, hamparan kopi. Sementara permakultur itu dia bercampur dengan tanaman lain. Nah, sekarang logikanya, kopi yang terbaik itu kopi yang ditanam dengan cara permakultur. Terlebih permakultur itu ada yang metode agroforestry. Begitu. Nah, sekarang logika saya sih gampang. Tuhan kan menciptakan tumbuhan, tapi Tuhan tidak pernah menciptakan perkebunan. Perkebunan itu hasil keserakahan
manusia. Gimana kita minum kopi bisa enak. Ini contohnya kopi ini. Nah. Ya. Ini contohnya kita lagi ngopi. Ya. Terus Sekarang kalau cara tanamnya sudah diperbaiki, misalnya dirubah, tidak pakai sistem monokultur, kita pakai sistem permakulturnya, kopi campur dengan tanaman lain, otomatis rasanya akan berubah, lebih enak, itu saya jamin. Nah, masalah perawatan pohon itu juga sangat menentukan. Kecenderungannya kopi perkebunan monokultur itu akan membutuhkan asupan pupuk kimia dan pestisida. Sementara kopi permakultur itu tidak. oh, kopi permakultur ya. Iya, dengan cara tanam permakultur. Itu tidak ya. Itu tidak perlu tidak membutuhkan pestisida. pestisida. Oh. Karena apa? Karena dia bercampur dengan tanaman lain, hama, kemungkinan karat daun atau hama-hama kopi yang lain itu untuk berkembang itu sulit. Lain kalau kopi ketemu kopi, kopi ketemu kopi, semua kopi hama cepet banget. Ya makanannya kopi. Coba di sampingnya ada tumbuhan lain, misalnya duren, misalnya cengkeh, apa, you name it, kokoa, apa, coklat, vanila atau apa. Ketika si hama ini mau pindah, dia akan mati di situ, nggak bisa pindah lagi. Okay. Karena makanannya udah beda di pohon di sekitarnya dia, gitu. Lalu pupuk, kalau permakultur, kebetulan kita juga, saya udah bina petani juga di Maluku. Itu kita sangat menyarankan pupuknya itu diambil dari pisang. Mau kulit pisang boleh, mau apa, kalau buahnya sayang ya mending kita makan, mau daunnya boleh, mau batang pisang yang dicacah juga boleh. Itu terbaik kalau untuk kopi. Nah, selesai dari situ, ini proses yang panjang, Mas. Jadi kalau lu tanamnya sudah benar, lu ngerawatnya sudah benar, proses panennya benar apa enggak? Nah, proses panen ini juga sangat menentukan. Kenapa? Pasca panen ini, misalnya ada 4 cara yang kita ketahui kalau kita manen kopi: fully wash, semi wash, honey process, sama natural. Nah, dari 4 cara itu kita bongkar satu-satu. Fully wash itu biji kopi diambil dari buah kopi yang dipanen. Buah kopi itu dikupas di dalam air, direndam di dalam air, dibersihkan di dalam air. Sementara kalau kita kupas buah kopi itu kan ada lendirnya, apa mukosa atau apa, lendir itu kan sebenarnya vitaminnya kopi. Kalau dengan fully wash dicuci bersih, vitaminnya hilang. Yang kesisa tinggal asam, acidity, sama kafeinnya. Gimana orang mau sehat, gimana orang mau enak minum kopi. Lalu semi wash itu kayak fully wash, cuma dia buah kopi itu dikupas, dibersihkan, tapi tidak direndam terlalu lama di dalam air, langsung dijemur. Ini masih mendingan, cuman tampang biji kopinya nanti agak butek sedikit. Nah, lalu honey process ini kayak fully wash, cuma di tweak tuh di apa ya, di upgrade lagi. Ini difermentasi lagi. Jadi tidak natural. Rasanya memang bisa berbeda. Kalau misalnya ada yang ada proses honey process, kopi honey process, tulisannya rasanya bisa kayak jeruk, bisa kayak macam-macam. Iya, karena itu proses non alami di situ. Yang terakhir itu natural. Natural ini buah kopi dipetik, dikupas, dijemur.
Ini yang paling bagus. Begitu. Ya. Jadi hasil akhir yang diterima sama barista, enak atau tidaknya itu kopi, itu akan ditentukan oleh proses-proses yang tadi gue cerita. Gampang kita ngelihatnya ketika dilihat kopi itu bersih, agak coklat muda putih, itu udah fully wash. Saya akan menghindari kopi fully wash. Udah nggak ada vitaminnya kok. Asam iya, pahit iya, kafein iya. Walaupun kafein itu bisa ditentukan nilai kadar kafeinnya ketika proses roasting atau masak. Gitu loh. Setelah proses pasca panen tadi selesai, kita bicara proses roasting atau masak biji kopinya. Nah, ini ada beberapa metode. Yang jelas, kadar air biji kopinya harus di angka minimal 11% dulu. Itu dulu dikejar, baru di roasting. Nah, ketika di roasting, itu ada pilihan lagi, mau light roasting kah, mau medium roasting kah, mau dark roasting kah. Oke. Nah, orang kalau nggak paham, cenderung akan nurut sama roaster atau barista. First crack, light roasting. Sekarang gini, light roasting itu kafein dan acidity-nya paling tinggi. Bayangkan kalau lu terima kopi fully wash yang sudah kadar asamnya tinggi, vitaminnya sudah hilang, lu masak light roasting. Jujur, ketika saya dapat kopi yang seperti itu, nggak lama saya muntah. Asam lambung saya tinggi, tapi gue doyan ngopi. Gimana caranya nurunin kadar acidity-nya sama kafeinnya? Ya, itu ketika diproses roasting itu. Teorinya gampangnya gini, makin gelap atau makin matang itu kopi ketika dimasak, makin dark ketika di roasting. Itu nilai kafein dan nilai acidity-nya akan berkurang. Acidity itu keasamannya ya? Keasaman. Jadi setelah di roasting, keasamannya berkurang gitu ya? Tergantung cara ngerostingnya. Sekali lagi, lo pilihannya yang mana? Light roasting, muda, medium, so-so, 50-50 katakan, sama dark roasting. Kalau gua pasti cari yang dark roasting. Kenapa? Acidity-nya sama kafeinnya sudah lebih rendah. Lebih rendah ya? Iya. Kurang ya? Iya. Apalagi kalau kita terima kopinya, kita lihat di kafe, waduh, ini fully wash, hancur nih lambung gua. Tahu kan kita nggak tahu, kita tinggal beli doang, tahu kopinya fully wash apa enggak? Tahu dari mana? Bisa ditanya sama barista, itu satu. Dan kadang barista suka menyediakan biji kopinya di tempat. Dari situ kelihatan biji kopi yang fully wash kayak gimana, yang semi wash kayak gimana, yang honey process kayak gimana, yang natural kayak gimana. Itu bisa kelihatan. Pada intinya makin putih, makin bersih itu biji kopi, itu fully wash. Makin dekil, ini gampangnya ya, makin dekil itu ya makin mendekati natural. Entah dia semi wash, entah dia natural. Kalau honey process ini agak beda. Honey process ini warna biji kopinya cenderung berubah karena ada proses fermentasi non alami di situ. Kira-kira ribet. Agak ribet panjang. Ya, kopi tidak segampang yang orang pikir. Tinggal minum doang ya. Tinggal minum doang. Beli gitu ya. Iya. Ternyata prosesnya panjang guys. Oh banget. Belum kalau kita udah bicara detail. Iya. Itu gue ibaratnya riset pribadi berapa tahun tuh. Iya. Di Ambon ya, riset pribadi di Ambon. Gue riset pribadi di Ambon, di Maluku. Itu risetnya itu macam-macam kopi, menanam kopi ya? Apa ada robusta, ada arabica gitu? Oh enggak. Gimana? Jadi gini.
Nah ini panjang lagi nih Nggak boleh, nggak apa-apa. kalau bicara soal Ambon. Awalnya Maluku, Provinsi Maluku itu tidak terkenal sebagai daerah penghasil kopi. Nggak ada orang tahu. Nah, pada waktu itu bini gue mau liburan. Kebetulan dia orang Ambon kan. Dia mau liburan. Si Tante Meisha mau liburan. Tante Meisha. Itu ke kampungnya, ngajak temennya. Waktu itu gue lagi ada proyek motret. Waktu itu gue masih lumayan, udah mulai ngurangin motret tapi pilih-pilih. Kalau duitnya cakep ya gue kerjain, kalau enggak gue enggak. Gitu. Gue udah mulai pilih-pilih. Ada kerjaan, diajak ikut, waduh nggak bisa. Oke, kamu mau oleh-oleh apa sayang? Dia bilang kopi. Kenapa kopi? Jujur, walaupun asam lambung gue tinggi, gue seneng ngopi. Gue seneng ngopi. Dan waktu dulu gue dinas, gue pernah ke Ambon, ke Banda segala macem, motret itu, gue nggak ketemu kopi memang. Nah, gue penasaran. Ya, begitu tahu dia mau pulang kampung, ditanya, kamu mau oleh-oleh apa? Kopi. Itu langsung. Nah, udah kan? Dah, dia di sana sama temennya Ruth itu lama. Di sana dia nelpon lagi. Sayang, kamu oleh-olehnya nggak mau diganti aja? Ini kata dia. Kenapa? Kayaknya aku nggak ketemu kopi. Gua ngeyel. Gua nggak tahu juga kenapa. Nggak, pokoknya mau kopi. Padahal konyolnya, gue juga tahu waktu gue ke Ambon pertama kali dulu sama ke Banda, gue emang nggak ketemu kopi. Tapi gue ngeyel minta kopi. Nah, untungnya waktu itu bini gue ini ditemenin sama gandongnya. Gandong apa? Gandong itu saudara satu buyut. Ada sistem gandong kekerabatan di orang-orang Maluku itu berasal dari satu buyut yang sama. Gandongnya ini memang avanturir banget, seneng jalan. Nah, namanya Ray Leatomo. Nah, Bung Ray ini yang nyariin tuh kopi mati-matian. Akhirnya dapat ada kebetulan mahasiswa namanya Bang Nanang, dia punya produk namanya Katong Pung Kopi. Katong Pung Kopi. Dapat kan? Begitu sampai gue dibawain 2 bungkus. Terus gue lihat kopi Maluku, udah. Ini nggak ketahuan nih Robusta Arabica dan lain-lain. Begitu gue coba, kaget. Ibarat kata maaf ya, sampai waktu itu rada nyumpah. Anjing, ini kok rasanya beda banget. Ini kopi lain banget. Udah pernah coba kan kopi? Nah, ini kopi kok begini rasanya? Gue tanya dong sama bini gue. Terus dia cerita, ini yang cari gandong dia, si Rayzon Leatomo itu. Dia dapat dari temennya, jaringannya dia. Pokoknya susah banget nyari ini barang. Waktu itu gue diem aja. Kok kopi bisa rasanya seperti ini? Ini luar biasa. Menurut gue waktu itu ini luar biasa, beda banget. Rasa kopinya sulit ya dijelaskan, tapi yang jelas sangat berbeda. Itu dari siapa kopinya? Kopinya yang cari itu Rayzon Leatomo, gandongnya bini gue. Gandong. Masih satu marga lah ya? Enggak satu marga, satu buyut. Satu buyut, nenek moyang. Satu nenek moyang. Iya. Satu masih keluarga gitu kali ya? Iya, keluarga, kerabat kayak gitu. Dari dia, coba dia. ini kopi apa, lu penasaran jadi ya karena enak rasanya. Sangat enak. Nah, akhirnya nggak lama gua ngomong, punya duit nggak saya? Ada, kenapa gini? Ya kita juga ada uang. Ini kopinya ajaib, rasanya gila.
Gue sampai ngetes ke ibu angkat gue toh. Dia minta nambah. Dia bertahun-tahun nggak berani minum kopi. Ketika gue paksa suruh minum, dia nambah. Dan bini gue lihat, hah? Kaget dong. Emang bener, artinya ini istimewa, bukan hanya semata-mata gue yang ngoceh, tapi orang awam yang ngerasain itu kopi sampai minta tambah. Padahal dia udah bertahun-tahun nggak pernah minum kopi dan memang bukan pengkopi. Nah, belakangan kalau dia dibikinin kopi, kalau kopi dari Maluku dia pasti minum. Kalau kopi yang lain dia nggak mau. Ini kasih siapa, sorry, ke mertua lu ya? Bukan. Kasih siapa tadi? Ke mama gue. Oh, mama lu. Mama Angka. Mama Angka. Cocok lah nama kopinya apa? Bisa dulu. Jadi kopi dari Maluku itu disebut kopi tuni. Kopi tuni ini, tuni itu kalau dari bahasa tanah atau bahasa daerah asli Maluku itu artinya asli. Nah, lalu gue ada duit, bini gue ada duit, saya ini kopinya luar biasa, balik ke Maluku yuk. Temenin, ngapain? Mau cariin kopi. Gue datang ke Maluku. Gue datang ke Maluku, nyampe di Ambon, di kota Ambon, langsung dikenalin sama Gandong Ray itu. Terus beliau, gue tanya-tanyain soal tuh kopi, gue dibawa ke tempat Bang Nanang, kira-kira begitu. Tapi begitu gue lihat biji aslinya, itu gue lebih takjub lagi. Biji aslinya itu ternyata besarnya seperti kacang hijau, kecil bang. Biji tuni itu ya? Iya, karena yang gue terima tuh udah bubuk. Itu bijinya kecil banget. Dah, akhirnya ngobrol-ngobrol sama Bang Nanang, sama Ray, ada bini gue di situ. Dimulailah perjalanan keliling. Gua keliling Maluku, hampir ke semua pulau. Awal-awal itu tidak menemukan kopi. Nggak ada itu barang, nggak ada itu kopi. Sorry, gua potong sebentar. Jadi ini ceritanya udah masuk di mana proses penemuan Mas Bowo ini menemukan suatu kopi baru di daerah Maluku. Dan dia beda dengan kopi lain seperti kopi Arabica sama kopi Robusta. Namanya ya ini, kopi tuni. Yang adanya di Maluku. Ya. Maluku tuh luas ya, bukan Ambon aja ya? Bukan. Ambon tuh nama pulau dan nama ibu kota provinsi. Oke, Mas lanjut boleh Mas? Oke. Akhirnya gue keliling Maluku. Nggak nemu. Lalu kita pulang balik ke Jakarta tangan hampa. Tapi gue masih penasaran. Balik lagi gue ke Maluku setelah beberapa bulan. Nah akhirnya Gandong Ray itu bilang. Gandong Ray. Terus Bung Ray ini, Rayzon ini bilang, Kakak Bowo, kalau bahasa di sana kan beta. Beta itu artinya saya. Nah, beta dulu sempat tanam kopi di tempat beta pung itu artinya punya, tete itu kakek. Oh ya, di mana? Bung, itu di daerah Waipia. Itu kopi yang tuni-tuni ini, beta seng paham, beta seng tahu. Saya tidak paham, saya tidak tahu. Itu kata Ray. Dia malah nggak tahu itu kopinya. Jenisnya Dia nggak tahu. Dia nggak tahu. Karena dia bukan pecinta kopi. Bukan. Nah, ya, kalau pecinta kopi pasti dia telaah lah gitu ya kan. Oke, kita ke Waipia. Itu jauh tok Waipia. Sampai di Waipia ternyata
TT-nya atau kakeknya Sire, nama beliau itu TT Sam Bon Mali, sedang tidak ada, sedang ke Papua. Jadi yang bersangkutan tidak ada nih di rumah. Adanya saudara-saudaranya Re yang lain. Terus ya sudah kakak, kalau begitu ayo mari ikut beta. Katong tuh kita ke kebun. Jalan, kebunnya gede, jalan di belakang rumah. Sampai di kebunnya, di titik itu dia bingung. Itu kopi nggak ada. Itu Gandong Ray sampai tidak enak sama gua. Kenapa tidak enak? Udah jauh-jauh pergi ke YPA. Dia bilang dia yang tanam dulu. Waktu dia SMA dia yang tanam. Dan lokasinya ya di situ. Tapi begitu kita sampai, nggak ada itu kopi toh sama sekali. Tanaman lain iya, cengkeh ada, vanili ada, apa ada, langsa ada, tapi kopinya nggak ada. Itu Bung Rey sampai nggak enak hati, ya udahlah, mau gimana lagi, hitung-hitung jalan-jalan. Nah, udah, akhirnya kita agak lama waktu itu di Ambon. Mulailah kita ketemu sama beberapa orang. Waktu itu ketemu sama Bapak Abraham atau Om Abraham Tuheteru di negeri Eti di Pulau Serang. Itu mulai dapat penjelasan secara adat, secara budaya, secara apa. Dan kopi ini dia suruh keluarganya cari. Nah, akhirnya kita dapat kopi itu di Ariate. Ada kopinya. Lalu keliling lagi dapat di Laturake, di atas gunung. Itu tok ke Laturake 5 gunung naik turun lu jalan kaki. Karena motor tidak kuat nanjak. Jalanan ada tapi motor tidak kuat. Mobil apalagi. Jadi kalau turunan lu naik motor, tanjakan lu dorong motor. 5 gunung. Nyampe juga. Di sana ada. Tuni itu ya, kopi tuninya ya. Ya. 5 gunung, Turun. naik turun lah ya. Turunnya lu naik motor, naiknya itu motor nggak kuat. Ya udah lu dorong. Ya, sudah. Sumpah begitu. Dah. Udah mulai jelas. Terus akhirnya waktu itu sudah mulai banyak nih. Ada kopi dari Tanah Goyang, ada kopi dari Ariate, ada kopi dari Laturake yang ternyata rasanya beda-beda. Nah, kenapa bisa beda-beda tiap kampung, tiap negeri? Itu karena sistem tanamnya. Ibaratnya gini, di Ariate itu kopinya ditanam dekat cengkeh. Rasa cengkehnya kuat di kopi itu. Laturake itu kayak langsa. Langsa itu kayak duku. Jadi lu minum kopi tapi ada rasa kayak sepet-sepetnya duku. Pulau Buano rasanya kayak wine. Kopi itu ya. Kopi Oke, ada rasa kayak wine. ada. Kalau dari Buano itu dari saudaranya Pak Om Bram Tuheteru yang dari negeri Eti itu. Jadi ada keluarga Tuheteru juga di Pulau Buano. Nah, itu. Lalu ketemu lagi bareng sama Opang. Opang itu ya teman kita juga. Iya. Tovan Givari. Kita ketemu di negeri Lima. Itu ditanamnya dengan pala. Jadi kopinya rasanya kayak pala. Dari situ gue mulai bingung metainnya. Ini kopi luar biasa, enak sekali rasanya dan tiap daerah rasanya beda-beda. Nah,
Akhirnya waktu itu gue tes. Bini gue secara bisnis, bini gue dengan Bung Manfred Peters dan ibu angkat gue, Bu Nuning Wiratmojo, bikin satu usaha kecil-kecilan namanya Rumah Kopi Tuni Maluku. Kita cuma jual kopi tuni. Nah, tapi dari situ muncul kendala baru. Kendala barunya ternyata pohon kopi ini hampir punah. Kopi tuni ini hampir punah. Sebenarnya kenapa nggak tahu ya? Gini, harga kopinya sangat murah kok. Oh, Waktu itu harga kopi tuni dibeli sama pedagang itu 2.500 per kilo biji. Sementara di kota Ambon, di pasar, harga itu kopi per kilo biji 90.000. Gue langsung mikir, buset, serakah banget nih yang namanya pedagang. Uang darah nih. Itu yang gue pikir. Petani nggak untung apa-apa loh, 2.500 tok 1 kilo. Hanya karena ketidakberdayaan mereka, nggak ada sinyal, akses susah, terus diinjek-injek. Mulai tuh pikiran gue agak lain. Nah, akhirnya gue putuskan, waktu itu gue ketemu sama anak muda di kota Ambon yang awalnya anti sama kopi. Kenapa? Karena papanya meninggal habis minum kopi. sebabnya asam lambung. Wah. Bukan. Jadi gini, kopi Arabica itu kecenderungannya jangan diminum sama orang yang tekanan darahnya tinggi. Arabica itu. Arabica. Tuh, catat tuh, not Arabica, jangan diminum yang darah tinggi. Ya. Robusta itu jangan, orang yang tekanan darahnya rendah jangan minum Robusta. Kalau kita lagi nggak stabil, itu bisa naik kalau yang buat tekanan darah tinggi atau bisa turun. Cara amannya gimana? Model kayak katakan kopi house blend, dicampur, di mix itu aman. Misalnya 30-70, 50-50, aman. Jadi ada Arabica, ada Robusta di situ tuh lebih aman. Oke. Arabica untuk tidak bagus untuk darah tinggi, Robusta buat Darah rendah. rendah. Jangan diminum untuk yang darah rendah ya. Jangan diminum guys. Robusta. Kalau Arabica untuk yang darah tinggi, jangan. Oke, terus lanjut. Kalau sifat kopi tuni ini netral, dia nggak peduli lu mau darah apa. Tuh. Nah, gue ketemu sama anak muda ini di Ambon yang awalnya anti sekali sama kopi. Namanya Bung Dev Kusali. Kenapa dia anti sama kopi? Karena papanya meninggal habis minum kopi toh. Lu kebayang bencinya kayak apa tuh orang. Terus ketemu sama gue, tukang ngopi. Nah, akhirnya pelan-pelan gue bisa buktikan ke dia perbedaan kopi-kopi itu. Suruh coba Arabica, suruh coba Robusta, gue suruh coba kopi tuni. Akhirnya lama-lama dia mulai percaya. Terus berkaitan sama visi dan misi gue, cita-cita gue untuk kopi Maluku ini, akhirnya kita putuskan waktu itu dengan Bung Dev Kusali ini untuk bikin yayasan kopi Maluku di tahun 2017. Yang tujuan kita
membuat sistem tata kelola kopi. Jadi kita benahin nih dari A sampai Z nih, dari hulu sampai hilir nih. Gitu. Oke, stop di situ deh, Mas. Oke. Oke, stop di situ aja. Nanti bakalan panjang nanti nih, guys. Jadi Mas Bowo ini menemukan suatu kopi baru namanya kopi Tony. Mirip seperti Arabica sama Robusta, hanya mirip. Tapi dia ada kelebihannya sendiri, dia tuh bikin asam lambung ya, kira-kira begitu. Dia punya kadarnya baik lah, asidisinya rendah, asidisinya dia lebih rendah lah dibanding Robusta sama Arabica ya Mas ya, kira begitu. Nggak pahit. Dan itu ditemukannya di Maluku. Ya. Pulaunya apa Mas? Di pulau apa? Di Pulau Seram. Oh, di Pulau Seram. Di Pulau Seram dia temukan yang namanya kopi Tuni. Nah, jadi sepak terjangnya ini kan lama nih guys untuk menemukan suatu penelitian kayak begini. Nah, untuk selanjutnya nanti kita akan membahas bagaimana menanam kopi Tuninya ini, kelebihannya, kekurangannya, bukan lawan kompetitornya apa ya, kesulitannya apa tuh untuk kopi Tuni itu nanti kita bahas. Oke, setelah episode ketiga ya, ini episode kedua. Yang kemarin tuh kita ngebahas fotografi. Ini Mas Bowo nih ahli apa aja kayak disentuh bisa, asal kepekaan sih ya. Ya kebetulan kan ibaratnya alhamdulillah ya kita dimurahi Tuhan, dimurahi Gusti Allah ya. Ya dikasih lihat yang dikasih sesuatu yang seperti itu. Cuma memang tidak mudah. Tidak mudah. Ya. Tapi dipermudah. Enggak juga. Enggak juga ya? Ada yang dipermudahnya, ada yang juga yang dipersulitnya ada. Terus terang begitu. Tapi begini, ini kopi Tuni ini anomali dan kita lagi coba ikut. Jujur saja kita lagi coba ikut. Jadi gini, International Coffee Organization sekitar 7 tahun ke depan tuh akan announce beberapa jenis kopi baru. Kita lagi usahain kopi Tuni ini bisa dapat nama patennya, nama latinnya, dan bisa ikut sebagai kopi yang diperkenalkan nanti. Dengan begitu, melalui kopi Maluku ini, Indonesia sah merupakan negeri atau negara penghasil kopi endemik. Oh, ini kopinya endemik, Pak. Beda lagi nih, kopinya endemik namanya, endemik guys. Endemik itu artinya asli ya. Kopi asli. Ya. Kopi endemik, dan berarti kopi asli di Robusta sama Arabica itu kopinya asli apa? Jadi gini, Robusta dan Arabica itu, Liberica itu yang bawa dulu penjajah. Oh, stop. Di situ jangan. Nah itu nanti kita bahas ya. Panjang, asli panjang. Nanti bakal panjang itu ceritanya kita. Jadi kopi Tuni ini kopi endemik ya, kopi asli. Maluku. Wah gila ya. Itu kenapa alasan saya meliput ini, guys? Karena ini menarik. Dan dia udah pernah minum kopinya, guys. Ya, asli enak, kopinya memang enak. Kopinya tuh rasanya beda dari kopi-kopi lain yang kita biasa umum di pesan-pesan di coffee shop gitu. Ada sesuatu yang beda lah. Ada rasanya tuh ada yang beda dan enak. Gitu, lembut lah, ada kelembutannya kopi Tuni. Kira-kira gitu guys. Jadi nanti selanjutnya part 3 itu kita akan membahas masuk ke bisnisnya juga nanti. Kita akan masuk ke bisnisnya apa, lalu mengenai kopi Tuninya sendiri lebih dalam, sepak terjang sejarahnya bagaimana kopi Tuni itu bisa ada. Dan kita akan lebih spesifik kopi Tuninya dan bisnisnya. Apa yang akan dilakukan lagi oleh Mas Bowo? Ini kalau dibagi beberapa sesi mungkin 4 sampai 5 sesi. 4 sampai 5 sesi. Ya, karena ini jujur aja ketika kita bicara kopi, kita nggak bisa bicara cuma detail ya. Kita bicara detail kopi, kita nggak bisa cuma bicara dari kulit permukaannya aja.
Ada faktor dari sejarah, ada faktor nanti World Bank-nya. World Bank. Iya. Oh. Loh, kopi itu adalah komoditas nomor 2 terbesar di dunia yang diperdagangkan. Ya. Nomor 1 minyak bumi, nomor 2 kopi, nomor 3 kelapa sawit. Dulu Indonesia menguasai, tapi atas nama Hindia Belanda, zaman Belanda. Dulu nomor 1 Indonesia, sekarang Indonesia nomor 4. Kan lucu. Tanahnya sama, lahannya sama, Nggak ada yang berubah ya kan? nggak ada yang beda. berubah. Nggak ada yang Kok beda. posisi kita bisa turun? Ini ada apa? Nah, itu masalah tuh. Itu masalah ya kan? Masa kita kalah sama Brazil, sama Kolombia, sama Vietnam? Ya. Luas tanahnya untuk lahan kopinya kita paling gede. Betul. Belanda dulu kaya, maaf ya, bukan hanya karena rempah loh, karena kopi. Dia raja kopinya dunia. Belanda. Dulu. Oh mungkin dari apa jajah rampas bahan-bahannya. Kultur stem cell, tanam paksa. Iya. Kalau ingat kita sejarah pelajaran di SMP, SMA atau SD tentang kultur stem cell, itu kopi yang ditanam. Iya, kopi pala ya kan? Pala sedikit, cengkeh sedikit. Oh, paling banyak Kopi yang yang paling banyak. Oh, gitu guys. Itu tuh, menarik banget kan kopi. Ya, dan sekarang kalau menurut saya pribadi, saya udah hitung sebenarnya. Nih bocoran sedikit. Kalau ini kopi Maluku dikelola dengan baik dan benar, itu nanti bisa menghasilkan pendapatan untuk petani kopi Malukunya kurang lebih 4 triliun. Itu hanya dari kopi. Hitungannya ada. Kita di yayasan sudah bikin sistemnya. Ah, itu ntar. Cuman tinggal pemerintah mau nggak? Gimana caranya mengentaskan? Menurut saya maaf ya, kan Maluku dicap sebagai provinsi nomor 3 kalau nggak salah termiskin di Indonesia. Nggak masuk akal buat saya. Kenapa? Itu kaya banget. Maluku itu sangat kaya. Oh. Hasil Wow. buminya luar biasa. Oh, denger tuh guys. Kenapa bisa seperti itu? Pasti ada salah kelola. Saya nggak mau menyalahkan siapa-siapa di sini, tapi kita di yayasan mencoba menawarkan satu sistem untuk kopi. Ah, Karena ini bocoran sedikit. ini baca sedikit. Saya ketemu nggak cuma kopi tuni, ada 2 kopi jenis lainnya yang belum akan saya publish. Oh, tuh, ada 2 lagi kopi. 2 lagi kopi Mirip tuh nih. jenis baru. Kopi jenis baru, guys. Tuni. Bukan tuni. Tuni aja Rasanya belum sama resmi. apa beda sama tuni? Oh, rasanya beda sama tuni. Lebih enak apa lebih Lebih enak. enak? Nah, itu dia tuh. Very interesting kalau kata orang bule tuh. Top. Oke guys, kira-kira sampai segitu dulu ya. Sabar ya. Terima Ini kasih. ini aku upload. Tolong bantu di like, subscribe sama di share ke teman-teman kalian. Kira-kira gitu guys. Oke guys, sampai jumpa di episode selanjutnya. Makasih.